Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pada materi keempat, kita akan mempelajari tentang penerapan kusen pada denah. Nah, dari denah yang sudah kita kerjakan pada minggu lalu itu ya ada dua denah. Yang pertama denah rumah lantai 1 dan yang kedua denah rumah lantai 2. Nah, pada denah ini kan masih kosongan di dalam, belum ada interiornya, belum ada kusennya, dan belum ada perletakan pintu, perletakan jendela, boven, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menerapkan atau menempatkan kusen pada denah. Nah, nanti dari berbagai kusen pintu, kusen jendela, dan lain-lain itu akan kita tempatkan di denah, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti tugas kalian, silahkan kalian untuk berlatih untuk menempatkan masing-masing kusen. Nah, kusen yang kita sediakan itu nanti ada berbagai macam ya. Jadi yang pertama ada kusen tipe A. Ini biasanya untuk kamar mandi karena lebarnya hanya 70 cm. Dan yang kedua 80 cm, kita kasih notasi B. Dan kemudian ada dua daun, biasanya ini untuk di depan dengan lebar 1200 mm atau 120 cm. Kemudian yang D ini adalah boven untuk kamar mandi, dan E ini jendela tunggal, dan F ini jendela double dengan dua daun, dan yang ketiga ada jendela G, ada 3 daun. Kemudian yang terakhir ini ada H. Nah, untuk H ini kan kusen ini menyesuaikan dengan ruang. Jadi nanti kita kusennya ini kita tidak ada ukurannya karena kita menyesuaikan dengan lebar tembok. Nah, nanti lebar temboknya itu seperti ini. Nah, kita taruh kusennya di pojok kolom, di pojok kiri dan pojok kanan. Baik. Nanti tuntutan kalian, silahkan kalian untuk latihan membuat seperti ini dengan masing-masing kusen, silahkan nanti ditempatkan. Nah, ini akan saya demokan beberapa cara membuat kusen. Jadi pada semester 1 kemarin kita sudah mempelajari penempatan kusen dan cara membuat kusen kita sudah mempelajari. Ini akan saya review lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan mereview dari semester 1 kemarin. Akan saya contohkan beberapa cara membuat kusen. Baik, langkah pertama ini kita akan membuat bentuk pintu, penampang pintu dari atas yang meliputi kusen dan daun pintu, dan ini arah bukaan, pintunya ini melingkar. Oke, kita ganti dulu layarnya, layar kusen. Kemudian kita akan membuat kusen seperti ini. Nah, kusen ini ukurannya ini lebarnya 6 cm, kemudian panjangnya ini 15 cm, kemudian ke kanan ini 5 cm, dan masuk ke dalam ini 3 cm, kemudian ini ke depannya lagi 1 cm, dan yang ke sini nanti sisanya. Baik. Oke, ini kita ketik L, enter, klik di layar, kemudian tebalnya 5 cm, 50 mili ya, enter. Kemudian kita ke atas 13 atau 130, benar. Kemudian ke kiri 10 mili, kemudian ke atas 30 mili, kemudian ke kiri 50 mili.
kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Nah, ini 60 ya, jadi ini 6 cm. Nah, ketika kita membuat kusen, semua kusen mulai dari kusen pintu, kusen jendela, boven, dan lain-lain, ini kan ada ukurannya. Ukurannya 700, 800, 120. Nah, ini kita ukurnya itu dari dalam. Jadi dari dalam yang bagian sini. Nah, ini dari titik ini sampai ke sini. Ketika ditanya ukuran 700, nah berarti yang kita ukur itu dalamnya, bukan luarnya. Ya. Jadi kita pindah dulu. Kita bikin garis dalam dulu. Kita garis dalam, ketik L, enter, klik layar, kemudian kita masukkan ukuran 700, enter. Nah, berarti titiknya di sini. Setelah kita buat garis bantu, kita mirror. Ketik MI, enter, klik objeknya, kemudian enter, klik di tengah-tengah. Nah, ini ada simbol segitiga, kita klik, kemudian kita klik ke bawah, dan kita tekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, kita hapus. Kemudian kita membuat daun pintu. Nah, daun pintu itu kita buat dari sini. Kita ketik REC atau rektang, kemudian enter, klik di ujung, klik, kemudian klik di ujung sini. Klik. Nah, kita sudah jadi. Ini sudah jadi untuk yang jendela. Jendela ini sudah jadi. Kemudian kalau jika kita membuat pintu, kita tinggal merotate. Kita klik, kemudian kita tekan RO, enter, klik di ujung sini. Klik, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka akan jadi bukaan seperti pintu. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkarannya. Lingkarannya kita ketik circle atau kita ketik C, enter. Kita klik tengahnya itu sini. Jari-jarinya tepat di pojok sini. Klik, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, maka ini akan menyentuh ujung sini dan yang sini akan menyentuh ujung sini. Nah, setelah itu kita akan potong. Kita trim, ketik T, R, enter, klik garis pembatasnya ini, kemudian yang bagian sini pembatasnya ini, kemudian kita tekan enter, klik garis yang mau dipotong. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini salah satu contoh cara membuat kusen. Jadi nanti silakan kalian buat berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran 700, ukuran 800, ukuran 1200, ini ukuran 600, ini 500, yang ini 500, kemudian yang ini ada 500, 500, 500, banyak 3, jejer 3. Nah, ketika ada sambungan kusen seperti ini, ya, ini diperhatikan bahwa kusen ini ketika ada 2 daun, jadi yang tengah ini hanya ada 1 kusen. Jadi bukan 2 kusen didouble. Jadi tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini. Nah, ini contoh yang salah. Nah, kalau ada 2 kusen seperti ini, itu nyambungnya seperti ini. Jadi nanti sini dicowak 1 cm, kemudian nanti jadinya seperti ini. Jadi di tengah tetap ada 1 kusen. Begitu juga yang ada yang 3 daun, berarti di tengah ada 2 kusen. 2 kusen juga sama, berarti tengah ada 1, ini ada 1. Nah, jadi seperti ini. Oke, silakan nanti kalian praktekkan. Kemudian nanti kita akan tempatkan sesuai dengan posisi seperti ini. Ya. Kita akan tempatkan. Nah, kita akan tempatkan, saya sudah siapkan di nah yang belum terisi.
Oke, kita akan tempatkan yang pertama. Nah, ini yang pertama saya copy CO, enter, saya klik di tengah, saya cari titik tengahnya sini, kemudian saya tempatkan tepat di sini, klik. Nah, oke, kita pindah, kita cari dulu. Nah, nanti contohnya seperti ini. Nah, ini kiri kanan ada kusen. Kusen ini tipe E, tipe E. Nah, tipe E ini. Tipe E berarti setelah itu kita copy, CO, enter. Kita klik di tengah, kemudian kita klik. Nah, ini kan belum ada titik tengahnya. Untuk mencari titik tengahnya, kita bikin garis bantu dulu. Ketik L, enter. Kemudian di depan sini, kita klik. Nah, kita ulangi lagi. CO, enter, klik di tengahnya, kemudian kita letakkan di sini, klik. Nah, ini kita sudah tepat di posisi di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, ini untuk memindahkan ke sini kita tidak perlu bikin lagi, tapi cukup kita mirror. Klik objeknya, ketik MI, enter, klik di tengah, kemudian kita tarik ke bawah, enter. Nah, maka posisinya akan sama dengan yang di kanan. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, kita akan tempatkan misalkan di sini di ruang tidur. Ruang tidur di sini contohnya kita tipe B. Nah, kita cari tipe B. Oke, ini sudah dapat tipe B. Kita klik, kemudian kita copy, CO, enter. Kita klik di ujung, kemudian kita letakkan posisinya di sini. Nah, ini kan posisinya belum sesuai. Untuk menyesuaikan posisi ini, kita rotate. Kita akan putar objek sesuai dengan contoh yang ada di sini. Ini posisinya kan seperti ini ya. Nah, ketika ini masih seperti ini, kita akan rotate. Caranya ketik RO, enter, klik objek, enter, kemudian kita klik ujungnya. Nah, kita putar sesuai arah. Nah, ketika kita tarik ke kiri, maka kusennya akan kebalik. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, klik. Nah, posisinya akan sama, sudah sama dengan yang ada di contoh. Setelah sudah sama, kita geser. Klik. Kita pindah, M, enter. Klik. Kemudian kita klik. Nah, ini sudah sesuai. Nah, setelah itu nanti kalian silakan letakkan semua kusen-kusen yang ada di Dina dengan contoh yang sudah saya berikan. Ini ada beberapa contoh kusen. Silakan nanti diletakkan sesuai dengan lampiran yang tersedia. Jadi nanti kalian cukup membuat seperti ini. Nah, oke. Nah, setelah jadi seperti itu, kita akan memotong garis di tengah kusen. Nah, ini kan ada beberapa garis. Jadi setelah kita menempatkan kusen, ini kan garisnya masih berseberangan dengan kusen. Nah, kita akan memotong garis yang ada di tengah-tengah penampang kusen. Caranya kita bikin garis bantu. Kita bisa pakai garis biasa ataupun garis panjang. Kalau kita garis panjang, kita bisa menggunakan extra line. Caranya, ketik X, L, enter, klik di pinggir kusen sebelah kiri, kemudian kita tarik ke bawah, kita klik, enter, kemudian kita ulangi, kita tekan enter lagi, kita klik di ujung sini, tarik ke bawah, klik, kemudian enter, kemudian kusen yang pintu
bagian kiri, kita klik, tarik ke bawah, klik lagi, enter. Di bagian kanan, kita klik, tarik ke bawah, kita klik lagi, enter. Dan di sini sama, kita ulangi. Nah, setelah ini sudah terdapat garis bantu semua, di setiap ujung-ujung kusen sudah ada garis bantunya, kita akan potong di tengah-tengah sini. Untuk memotong kita bisa menggunakan perintah trim. Ketik TR, enter, klik garis pembatas, klik, 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 klik. Nah, setelah kita pilih semua, kita tekan enter. Nah, kita jaring garis yang ada di dalam ini nanti kehapus semua. Ini kita nggak kepake, nggak terpakai. Nah, setelah hilang kita tekan enter. Nah, maka garis yang ada di tengah kusen ini sudah hilang semua karena kita sudah potong. Setelah itu garis ini tidak terpakai, kita buang, kita delete. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi nanti silakan kalian tempatkan kusennya di masing-masing tembok. Setelah itu kalian potong sesuai dengan contoh yang saya berikan tadi. Silakan nanti jadinya seperti ini. Ya, setelah sudah selesai seperti ini, kita lanjut yang lantai 2. Begitu juga lantai 2 sama dengan lantai 1, hanya saja nanti beda lantai ya. Jadi untuk jenis kusennya itu nanti terdapat di sini semua. Ada beberapa macam, ini nanti ada di sini semua, sudah saya kelompokkan. Jadi nanti kalian silahkan untuk membuat masing-masing kusen, kemudian kalian letakkan di posisi yang seperti ini. Oke, cukup itu. Jadi silahkan kalian latihan untuk membuat kusen. Jadi nanti kalau sudah selesai, silahkan nanti kalian kirim ke Google Classroom dengan hanya PDF-nya saja yang dikirim. Jadi kalian silahkan PDF seperti yang sudah disertakan etiketnya seperti contoh ini. Nah, ini jadi nanti kalian plot seperti ini, lantai 1, lantai 2. Nah, kemudian kalian buat PDF. Nah, setelah kalian buat PDF, nanti silahkan kalian upload di Google Classroom seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian setelah diupload, itu sudah selesai. Jadi tuntutan kalian cukup membuat penempatan kusen ini dan cara memotongnya. Oke, gitu aja untuk pada materi kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.